Shalom, Shalom. Mas Sapot di Shalom. mana berada. Kembali kita berjumpa dalam acara Mars Sermon, suatu program yang sudah lama dikerjakan oleh tim Mas Sapot. Dan di sini kami bertiga, saya Pendeta Andrian bersama dengan Pendeta Rolandi dan Pendeta Raja akan mencoba untuk memberikan sedikit pembahasan tentang satu perikop untuk tanggal 28 Juli 2024. Tapi sebelum kita mulai sermon kita ini, saya mintakan kesediaan Bang Pendeta Rolandi untuk membawakan doa pembuka. Silakan Bang. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan atas kehidupan kami. Dan lewat kami boleh berbagi dalam sermon yang akan kami diskusikan dan akan kami sharingkan. Biarlah semuanya itu menjadi bagian dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bang Pendeta Rolandi sudah membawakan doa. Tidak usah berlama-lama Sobat Mas Sapot dimanapun berada yang selalu dikasihi Tuhan. Satu perikop yang kami akan coba bagikan dan kita akan perdalam yaitu dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Mas Sapot, di Minggu tanggal 28 Juli 2024 ini, topik minggu kita berjudul Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita.
Sebelum kita akan menghubungkannya dengan topik minggu, di sini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita, Pendeta Rolandi dan Pendeta Raja. Tentu bagi kedua narasumber kita, baik itu Sobat Masapot, teks kita ini adalah teks yang cukup populer, yang diketahui oleh banyak orang, tapi mungkin kita akan mencoba melihatnya dari kacamata yang sedikit berbeda. Kalau kita melihat dari perikop memberi makan 5.000 orang, dari kalau kita coba simpulkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan, mungkin seperti itu konsep sederhananya mujizat ini. Tapi kalau kita lihat dari konteks historisnya, ternyata peristiwa ini kemudian tidak terjadi dalam proses yang begitu saja. Dikatakan di sini Yesus berangkat ke seberang danau, danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Jadi ke seberang danau Galilea itu ada danau yang bernama Danau Tiberias. Berarti ini menunjukkan kita suatu tempat di mana tempat Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah di seberang danau. Berarti sebuah tempat di seberang danau, yaitu Danau Tiberias. Nah, kalau kita baca dari kitab Markus ya, dalam kitab Markus dikatakan Yesus sengaja untuk mengasingkan diri. Tapi kemudian tiba-tiba justru ketika sudah tiba di darat, di seberang danau itu, makin banyak orang yang mengikut dia. Nah, kalau informasi dari Yohanes 6 ini, dikatakan bahwa mereka datang untuk melihat motif penyembuhan. Jadi ada motif untuk Bang Pendeta Rolandi dan Pendeta Raja, bagaimana melihat motif orang banyak ini. Mereka datang berbondong-bondong karena Yesus lebih dahulu sudah pernah melakukan mujizat. Nah, untuk konteks pembuka teks kita ini, bagaimana Pendeta Raja dan Pendeta Rolandi melihat di ayat 1, 2, dan 3 ini? Orang banyak datang tapi dengan motif. Lalu bagaimana kita melihat dengan kehidupan konteks sekarang ini? Coba Bang Pendeta Raja dulu coba. Oke, baik. Terima kasih Bang Pendeta Andrian. Jadi dilihat dari situasi ini, memang Yesus berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya, karena dia sedang dalam posisi lelah, posisi yang sangat kalau bisa dikatakan terlalu capek ya, karena dia sudah menyembuhkan yang sakit, mengajar ke beberapa tempat, pindah tempat lagi, mengajar lagi, menyembuhkan lagi. Jadi secara sisi kemanusiaannya, Yesus sedang lelah dan dia mencari tempat di danau Tiberias itu ya, yang merupakan tempat yang sangat apa ya, tempat yang bisa dia digunakan untuk istirahat sebetulnya, karena dia ingin istirahat. Tapi ternyata orang berbondong-bondong datang dengan banyak motivasinya. Nah, sehingga kita melihat motivasi mereka itu karena mereka sudah melihat atau mendengarkan berita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka uh, sangat antusias. Mereka terpengaruh oleh berita itu sehingga mereka mau menjumpai Yesus. Walaupun mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh, walaupun mereka harus membawa juga orang-orang yang sakit, tapi karena tujuannya itu adalah mau menyembuhkan yang sakit itu, maka mereka itu mau mengikuti Yesus ke tempat itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari zaman sekarang, ya mungkin apa motivasi kita untuk menjumpai Yesus? Apa yang menjadi alasan kita untuk beribadah contohnya? Apa yang menjadi alasan kita untuk datang kepada ibadah-ibadah kita? Nah, tentu ada berbagai macam motivasi yang mungkin ada yang sama dengan orang banyak ini, atau mungkin ada yang berbeda, tapi motivasi itu sangat penting ternyata ketika kita mau berjumpa dengan Yesus itu. Tuhan tahu apa motivasi kita. Ya, itu dari saya, Bang Pendeta Adrian. Ya, terima kasih untuk Bang Pendeta Raja. Jadi
Kalau kita lihat tadi itu motif orang banyak itu kan karena sudah mendengar dan melihat Yesus melakukan penyembuhan begitu kan. Lalu dikatakan juga di sini pada saat itu juga didukung oleh mendekatinya hari Paskah, hari orang Yahudi. Ya, bagaimana Pendeta Rolandi coba menambahkan sebenarnya peristiwa ini dengan konteks seperti tadi, Yesus yang kelelahan, lalu mengasingkan diri, tapi tiba-tiba diperhadapkan dengan 5.000 orang, lalu kemudian Yesus dikatakan di sini melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Silakan Pendeta Rolandi. Ya, terima kasih buat Pendeta Adrian dan Pendeta Raja. Yang pertama, memang betul apa yang disebutkan oleh Pendeta Adrian dalam Markus itu jelas disebutkan ya waktu Yesus ya dalam keseimbangan hidupnya, dalam pelayanan, berdoa dan beristirahat sangat kental sekali ya disebutkan dalam Injil Markus. Tapi dalam kitab Yohanes memang tidak disebutkan dengan jelas, tetapi ayatnya yang pertama sesudah itu berarti ada hubungan historis dengan perikop sebelumnya ya. Kalau kita baca pada perikop sebelumnya ya bahkan di dalam ayat 2 juga dikatakan dan mereka melihat mujizat-mujizat. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang baru saja dilakukan oleh Yesus ya dalam beberapa kurun waktu sebelumnya. Sehingga itu bisa menjadi sebuah penegasan tentang hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Yesus, sehingga dalam keseimbangan hidup Yesus mengambil waktu untuk beristirahat dan juga berdoa kalau dalam kitab Markus. Itu yang pertama. Yang berikutnya memang seperti yang disebutkan oleh Bang Adrian, motif utama ya dengan kedatangan mereka adalah ingin mendapatkan kesembuhan ya. Dan kalau kita membaca pada ayatnya yang kelima, maaf saya masuk pada ayat yang kelima, kata kata orang banyak ya ataupun massa ya melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong ini ditafsirkan bukan hanya menggambarkan tentang banyaknya orang, tetapi memakai kata bahasa Yunani adalah oklos yang artinya adalah orang-orang miskin, ya ataupun orang miskin, orang hina, ya kebanyakan dari antara mereka dengan status sosial ekonomi yang disebutkan sebagai orang miskin, tentu saja mereka memiliki banyak hal, ya mungkin sakit secara fisik juga boleh kita sebutkan, dan mereka ingin mendapatkan kesembuhan. Ya, tidak seperti hari ini mungkin ada BPJS sehingga semua orang sakit walaupun dia miskin sudah mendapatkan pertolongan dari pihak pemerintah ataupun negara. Tapi pada saat itu mungkin orang miskin adalah orang yang juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan kesembuhan, untuk membeli ramuan-ramuan atau obat-obatan. Nah, jadi bisa kita masukkan dalam kategori itu, seperti yang disebutkan oleh Pendeta Adrian, ya, bahwa mereka juga memang fokus ataupun tujuan motivasinya adalah untuk mendapatkan kesembuhan. Kenapa tidak? Karena beberapa waktu sebelumnya juga Yesus melakukan hal itu ya, melakukan hal itu. Ya, misalnya Filipus juga sebagai murid Tuhan melihat di kolam Betsaida Yesus melakukan kesembuhan. Jadi cerita tentang kesembuhan itu sudah menjadi berita yang didengar oleh semua orang. Itu yang pertama. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya seperti yang disampaikan oleh Bang Pendeta Adrian juga tadi terkait tentang waktu sudah dekat Paskah ya. Ini juga menggambarkan tentang banyaknya orang yang yang sering kita sebutkan, banyaknya orang Yahudi yang sudah berangkat dari Efraim, negeri dekat daerah padang gurun, ke Yerusalem untuk menyucikan diri. Sehingga ini semakin memperluas berita tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Sehingga ini
memberikan sebuah momen yang penting ya bagi kita juga, bahwa memang akhirnya ini menjadi menjadi kesempatan juga yang dipakai oleh banyak orang ya yang ingin menyucikan dirinya, berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Mungkin itu Bang Pendeta Adrian. Terima kasih Bang. Iya, terima kasih untuk Pendeta Rolandi dan Pendeta Raja yang sudah memberikan keterangan historis, juga tadi menghubungkan terkait dengan peristiwa memberi makan 5.000 orang ini juga tidak terjadi secara begitu saja, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, dan kemudian motivasi tadi itu memang sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan terkait dengan kuasa-kuasa Yesus pada saat itu. Tapi yang menariknya kalau kita melihat di ayat 15 ya, memang mungkin kalau saya tadi melihat Pendeta Raja dan Pendeta Rolandi sama-sama tadi mengatakan bahwa ya seperti itu motif orang mengikut Yesus, dan itu bisa pula mewakili kita sekarang ini. Tapi ternyata di ayat 15, karena Yesus tahu dan bahwa mereka hendak datang membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi ini memberikan indikasi kepada kita, memang benar Yesus sayang, kasihan kepada mereka, belas kasihannya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang sakit itu tadi. Tapi ternyata ada juga motivasi mereka itu, setelah tahu Yesus itu punya kuasa, punya kehebatan, ingin dijadikan raja. Padahal Yesus tidak mau melakukan itu. Jadi bisa saja, bolehkah kita mungkin mengatakan dalam konteks sekarang, kita mungkin punya motif memuji Tuhan, tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah apa yang dia sudah tetapkan begitu, bukan apa yang kita pilih begitu. Misalnya dalam konteks sekarang ini, kalau tidak kaya tidak mau mengikut Tuhan misalnya. Kalau tidak sukses berarti tidak jadi kepala, tidak diberkati begitu kan. Kalau tidak ada mujizat berarti gereja itu gereja yang tidak punya kuasa Roh Kudus misalnya. Apakah kita boleh mencoba menambahkan keterangan terkait teks ini, bukan mujizat dulu baru percaya, tapi kita harus percaya dulu, barulah kita boleh menikmati atau mensyukuri berkat dalam bentuk mujizat atau berkat-berkat yang lain. Gimana tanggapan Pendeta Raja dan Pendeta Rolandi? Supaya antara di ayat 1 dan ditutup dengan ayat 15 itu, boleh kita lihat benang merahnya dengan motif dan konteks historis tadi. Nah, mungkin siapa yang duluan? Pendeta Raja dulu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Jadi kalau ini langsung ke ayat 15 ya, Bang ya. Jadi di ayat 15 ini em, terjadi setelah para eh, pengikut-pengikut tadi, orang banyak itu melihat dengan 5 roti dengan 2 ikan, akhirnya mereka tadi yang jumlahnya ribuan orang itu eh, bisa makan bersama gitu ya. Ya, jadi ini hal yang luar biasa ketika eh, di awal mereka motivasinya ingin disembuhkan, ingin membawa keluarga mereka atau teman mereka itu sembuh. Kemudian mereka diberikan lagi mujizat yang lebih luar biasa lagi ya. Mereka bisa makan dengan jumlah orang yang banyak ya, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini membuat nama Yesus tadi semakin dipercaya. Kalau kita lihat di ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, jadi setelah itulah bahwa mereka hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia menjadi raja. Nah, jadi hal ini memang harapan-harapan manusia yang kita katakan manusiawi, ya, di mana mereka mengharapkan adanya pimpinan yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi waktu itu. Dan karena mereka melihat terjadi mujizat, baru mereka percaya.
Nah, tetapi Yesus kemudian menyingkir dari sana, menyingkir ke gunung seorang diri. Nah, jadi memang di sini mau ditunjukkan bahwa Yesus itu punya kuasa. Nah, memang Yesus punya kuasa, baik itu atas kesehatan atau sakit penyakit. Yesus punya kuasa juga untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan makanan, dan lain sebagainya. Eh, tetapi Yesus itu punya rancangan yang terbaik buat buat kita ya, buat manusia, buat para pengikutnya. Nah, artinya di sini Yesus yang punya kuasa itu mau menunjukkan bahwa marilah kita mengikuti rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Nah, jadi eh, bukan karena kita melihat mujizat waktu kita percaya ya, tapi memang sebaliknya diminta kita supaya mengakui kepada kuasa Tuhan, kita diminta percaya pada kuasa Tuhan, dan ketika kita percaya itu, maka kita akan melihat eh, hal yang mungkin sederhana tapi jadi mujizat bagi kita. Jadi hal-hal yang mujizat itu bukan hanya harus dalam bentuk eh, hal-hal yang luar biasa tadi ya, kemewahan, kesehatan, atau mungkin makanan yang melimpah, yang bersisa. Nah, bukan itu yang bentuk mujizat yang kita pahami sebagai orang Kristen. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka hal-hal yang sederhana pun, ya itu bisa menjadi suatu mujizat bagi kita. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih Pendeta Raja. Gimana tanggapan Pendeta Rolandi? Ya, memang begini karakternya manusia, Bang ya. Kalau sudah melihat yang besar, pengen ikutan besar ya. Karena kalau Yesus jadi raja kan para pengikutnya kan jadi besar juga. Kira-kira begitu kalau kita mau menafsirkannya. Tapi yang kedua memang apa namanya? Ini memang menjadi sebuah sejarah ya bagi orang Israel melihat apa yang selalu disampaikan oleh nenek moyang mereka ya. Misalnya seperti khotbah minggu yang lalu tanggal 21 tentang tunas yang baru, tunas yang adil katanya kan. Ini kan selalu didengungkan. Misalnya juga kalau mundur ke belakang seperti yang disebutkan dalam kitab apa namanya kitab Ulangan 18 ayat 18 tentang nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi peristiwa besar kesembuhan, kesembuhan, tiba-tiba terjadi lagi 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang. Ini kan peristiwa yang wow bagi mereka. Jadi selain daripada Yesus jadi besar dan jadi raja, maka mereka juga mungkin menjadi ikut besar, ya kan, dengan raja yang hebat tadi. Dan yang kedua, memang mereka masih dalam sebuah penantian yang secara terus-menerus, ya, sehingga tidak salah menurut saya kalau akhirnya peristiwa yang besar tadi membuat mereka teringat kembali peristiwa yang dulu pernah disebutkan tentang tunas yang adil bagi orang Yehuda ya oleh Nabi Yeremia misalnya, atau dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 tadi ya tentang ada nabi yang akan datang, nabi yang besar ya yang akan memberikan mereka kenyamanan dan kemapanan misalnya. Hal ini kan tentu saja menjadi hal yang wajar-wajar saja bagi mereka. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih. Kalau saya boleh tangkap tadi dari Pendeta Raja sudah menjelaskan tentang bagaimana tadi motivasi itu boleh kita kemudian aktualisasikan dengan kehidupan kita sekarang, ditambah dengan Pendeta Rolandi, ini juga mengingatkan kita tentang pengharapan mesianik ya, keinginan mereka untuk tunas dari tunggul Daud gitu kan, dari keturunan raja-raja, Raja Daud yang masyur. Mereka ingin juga ada raja karena mereka pada saat itu di dalam perbudakan atau dalam ya penindasan orang Romawi ya. Oke, itu mungkin menambah cara pandang kita untuk melihat Yohanes 6. Mudah-mudahan Sobat Masapot bisa melihat konteks ini bukan hanya sekedar memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, Yesus melakukan mujizat, selesai. Jadi mungkin kita harus melihat dengan konteks yang lain sehingga memperkaya konteks yang selama ini sudah ada. Baik, saya
mau melihat teks kita ini lebih kita lihat lebih dalam lagi, misalnya seperti ini pendeta Rolani di Pendeta Raja. Kan memang di sini dikatakan bahwa Yesus sudah tahu bahwa dia akan eh, melakukan mujizat itu, sehingga dia dikatakan di sini dia bertanya kepada murid-muridnya apa yang boleh dilakukan pada saat itu. Di mana kita membeli roti, katanya, supaya mereka ini makan. Tapi dikatakan dia sendiri tahu sebenarnya apa yang mau dia lakukan, tapi dia tanya itu dan dijawab oleh Filipus dengan yang kita tahu para penafsir banyak mengatakan Filipus itu orang yang sangat logis ya. Dia jawab dengan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk makan 5.000 orang ini. Tapi kita tahu bahwa endingnya adalah justru sisa 12 bakul. Nah, bagaimana Pendeta Rolandi dan Pendeta Raja melihat konteks mujizat ini, lalu bagaimana kita kemudian memaknai mujizat dalam sudut teologi, apa yang mau ditekankan dalam teks kita ini. Silakan Pendeta Rolandi mungkin duluan ya. Ya, terima kasih Bang Pendeta Adrian. Yang pertama memang tadi sudah disebutkan oleh Bang Pendeta Adrian, kalau Yesus sudah tahu ya, pada ayat 6 dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya ya. Sehingga pada ayat 6 ini menunjukkan tentang bagaimana Yesus mengambil peran untuk melihat ya, ataupun menguji, saya rasa tidak, tetapi untuk melihat keberadaan umat ataupun murid-muridnya pada saat itu. Misalnya tadi sudah disebutkan bagaimana Filipus memberikan respon dalam ketegangan itu ya. Dan saya rasa setiap orang akan punya cara merespon terhadap situasi yang terjadi. Tadi Filipus dengan logikanya ya, dengan kebingungannya sehingga dia harus menyebutkan hal-hal yang sebenarnya saat bersama Yesus tidak perlu disebutkan misalnya ya, tapi itu bagian yang naluri ya, yang alami, natur ya, yang dimiliki oleh Filipus. Demikian juga dengan murid-murid yang lain ya, misalnya disebutkan pada ayat 7 iya, baru dikatakan ayat 8, salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, di sini ada. Ya, jadi dalam kekalutan itu semua orang memberikan peluang. Ya, peluangnya seperti ini dengan logika Filipus. Peluangnya seperti ini kata Andreas ya kan, dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu yang menurut saya adalah bagian yang menjadi sebuah inspirasi yang Yesus mau sampaikan oleh penulis kitab Yohanes ini bagi kita, bagaimana peran Yesus dimainkan atau karakter yang muncul, dan juga bagaimana murid-murid dengan karakternya yang muncul dalam kegaduhan cara berpikir dalam situasi yang terjadi pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang mujizat itu adalah sesuatu hal yang di luar daripada logik pemikiran kita. Ya, bahwa 5 roti dan 2 ikan memang jawabannya tidak mungkin bisa dilogikakan. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Tidak bisa lebih. Walaupun ilmu sosial bisa katakan 4,5, 4,3/4. Atau mungkin 2 kali 2 kata orang politik bisa menjadi tidak hanya 16, tapi bisa sampai berapalah sesuai dengan keputusan kita bersama. Tapi ini di luar daripada logika berpikir orang matematika, apakah itu juga orang ilmu alam ataupun ilmu sosial. Ya, karena akhirnya sedemikian terdesain saya bilang, tapi sedemikian skenario besar sepertinya dibuat-buat, tapi sedemikian rancangan-rancangan Tuhan ya, yang ingin diperlihatkannya kepada semua orang pada saat itu. Ya, sampai akhirnya pada 15 dikatakan rancangan manusia tadi jadilah menjadi raja, tapi Yesus meresponnya hanya pergi saja ke gunung, melakukan apa yang biasa dia lakukan, ya berdoa, ya berpuasa dan lain sebagainya, seperti kesehariannya, tidak terbawa dalam suasana-suasana yang diinginkan oleh
banyak orang pada saat itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bang. Pendeta Adrian, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Rolandi. Sekarang Pendeta Raja. Ya, sudah lengkap kayaknya tadi ya Bang dari Pendeta Rolandi. Jadi memang Malam. hitung-hitungannya Filipus ya memang logikanya ya kalau eh, mereka hanya punya 200 dinar itu tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang gitu ya, karena 5.000 orang yang ini hanya laki-laki. Kalau kita rata-ratakan satu laki-laki atau satu keluarga itu punya terdiri dari suami istri dan 2 orang anak saja, minimal 2 orang anak, ya berarti jumlah mereka itu tadi lebih kurang 20.000 orang bahkan lebih gitu ya. Nah jadi bagaimana mungkin dengan roti itu bisa memenuhi kebutuhan lebih dari 20.000 orang. Bahkan ketika ada pun duit ya 200 dinar itu mungkin walaupun itu gaji seorang pekerja di sana itu lebih kurang gajinya selama 6 bulan ya, tapi uang sebesar itu pun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dari lebih kurang 20.000 orang. Nah, artinya di sana ada logika yang terlampaui ya dengan kuasa Tuhan Yesus. Logika manusia itu terlampaui. Nah, jadi kita lihat di sini memang Yesus mau menunjukkan kuasanya kepada orang banyak itu, bahwa kebutuhan manusia apapun itu yang dibutuhkan oleh manusia itu ternyata Tuhan punya kuasa untuk memenuhinya. Nah, jadi seperti topik kita pada hari ini juga ya, Bang Pendeta Andrian dan juga Pendeta Rolandi, bahwa Tuhan Yesus itu memang punya kuasa untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Nah, jadi di sinilah Yesus mau menunjukkan uh, kuasa itu sendiri. Ya, demikian, Bang. Iya, terima kasih Pendeta Raja dan Pendeta Rolandi. Tadi Pendeta Raja sudah menyenggol sedikit tentang topik kita ya. Nah, itu yang mau Ya, saya mintakan juga. Mungkin Pendeta Rolandi boleh menambahkan sedikit lagi. Nah, tadi sudah sampaikan sama Pendeta Rolandi soal mujizat itu di luar dari nalar manusia. Lalu bagaimana topik ini mau kita kaitkan dengan teks kita tentang mujizat? Bahwa dikatakan Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Coba Pendeta Rolandi berikan refleksi tentang topik minggu ini supaya bisa kita bagikan pada Sobat Masapot. Ya, singkat saja Bang, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ya, silakan. Lakukan saja seperti yang Yesus mau lakukan, karena Yesus yang punya kuasa. Jangan-jangan kita ikut terjebak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedemikian lamanya, tapi pada ayat 66 mengatakan, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, jadi kalau kita punya rasa percaya tentang kuasa Tuhan yang menyempurnakan, kita tidak menjadi bagian yang mengundurkan diri. Tapi ya murid-murid itu sudah sekian lama waktunya bersama dengan Yesus, tapi mengambil keputusan yang seperti itu. Itu hanya menjadi permenungan bagi kita. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih untuk Pendeta Rolandi, Pendeta Raja sudah memberikan sudut pandang yang berbeda untuk teks kita ini. Demikian Sobat Masapot, semoga cukup membantu memperdalam dari garis-garis besar yang coba kami sampaikan untuk semakin merenungkan lagi tentang konteks Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan akhiri sermon ini, doa penutup dibawakan oleh Pendeta Raja, silahkan. baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami percakapkan pada saat ini. Biarlah kami tetap bersyukur dan mengandalkan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menerima berkat Tuhan, kami boleh sharing berkat Tuhan dan menikmati berkat Tuhan, selalu untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih Pendeta Rolandi, Baik, terima Pendeta kasih. Raja, Terima kasih, Bang. selalu. Pendeta, terima kasih. Sampai Bapak jumpa Sapor. Sobat Masapot. Terus saksikan sermon Masapot, channel kami. Dukung selalu dan semoga bertumbuh dengan firman Tuhan. Shalom. Amin. Shalom, Shalom. Bang. Tuhan berkati.